Salam Pancasila. Ya. Selamat datang di channel NCB Indonesia, segmen program interaksi bersama saya Brian Pasek Marata, atau akrab disapa Bung Ibeng. Dan mungkin ini menyambut haul Bung Karno juga dalam rangka memperingati hari lahir Bung Karno, dan juga kemarin 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Dengan segmen program interaksi ini kita akan berdiskusi dan juga sharing bersama tokoh-tokoh milenial, yang mana di sini sudah hadir bersama kita Bung Andi Aditya. Terima kasih Bung Andi sudah hadir di ini, jadi program perdana Bung. Oh siap. Nah, jadi kelihatan ini kan desain merah putihnya ini kan desain bapak-bapak kita. Bapak-bapak. Dan di sini udah ada kopi Kopi. sama peci. Nah, kayaknya seru juga ngomong revolusi gitu ya. Waduh. Ampun kalau bahasa itu tuh. Tapi gini, hal Bung Karno dalam perspektif milenial gitu kan. Tentunya kita pasti sebagai kelompok nasionalis ya, sangat bagaimana melihat sosok Bung Karno ini selain sebagai bapak bangsa dan juga proklamator, ya beliau gagasan-gagasannya itu masih relevan. Gitu kan. Nah, tapi yang mau coba aku bahas di sini, ini bukan kita ngomong suatu topik besar yang kemudian kita coba bedah gitu ya, tapi kita ringan-ringan aja gitu. Siapa tahu dengan adanya pengantar kopi ini kan bisa jadi mengantarkan. Jadi gini Bung, nanti kita main semacam kayak kuis ya, clue. Kita pakai ada 3 clue. Oke. Yang aku lempar, dan ini udah ada tim di sini, ada dari Bang Olia juga kan, tim NCB. Kenapa kita pakai 3 clue? Ini kita coba dari brand NCB sendiri. Oke. Nation and Character Building. 3 clue. Oke. Nanti aku lempar 1 clue yang kemudian nanti kita coba diskusikan gitu. Oke. Langsung aja ya, siap ya? Siap. Jadi deg-degan saya ini. Ya. Clue yang pertama, wisata sejarah. Oke. Kayaknya kemarin postingan-postingan Bung Andi ini lebih sering berwisata sejarah gitu kan. Tuh gimana tuh? Ceritain terakhir di mana dan kenapa hobinya berwisata sejarah. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bung Ibeng. Siap. Jadi saya tuh suka berwisata, menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang atau individu yang tidak pernah melupakan kata jas merah. Jas merah, oke. Jangan melupakan sekali-sekali sejarah. Nah, pesan Bung Karno. Iya, itu pesan Bung Karno. Maka dari itu saya suka berwisata, terutama mengunjungi tempat-tempat historis. Ya. Terakhir tuh saya mengunjungi untuk wilayah Jakarta ya. Itu Museum Prasasti. Oh ya, perlu diketahui Bung Adi ini sekarang masih sebagai sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta ya. Siap. Anggota aktif ya. Anggota aktif saya. Oke, tadi lanjutin ya, wisata sejarah di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta itu saya terakhir ke Museum Prasasti. Museum Prasasti. Iya, di daerah Tanah Abang ya, kalau nggak salah. Yang menarik. Yang menarik di situ adalah kita bisa melihat bagaimana dimensi dari puluhan tahun yang lalu. Tentang Batavia ya. Batavia itu seperti apa. Dimulai dari masuknya kolonialisme di situ. Kemudian sejarah Batavia, sampai akhirnya saya menemukan hal-hal unik di dalam wisata itu. Tempat itu kita menemukan ada 2 peti proklamator kita. Peti yang digunakan untuk mengangkat jenazah dari Bung Karno dan Bung Hatta di situ. Soekarno-Hatta. Itu peti yang waktu diangkut ini. Itu menurut saya menarik gitu. Dan yang hal uniknya di sana juga itu kan merupakan makam-makam dari orang-orang Belanda untuk di sana. Tapi pada zaman Ali Sadikin itu sudah tidak ada jasadnya lagi. Jasadnya sudah dipindahkan ada yang ke Belanda, ada yang dipulangkan. Jadi Gubernur Ali ya? Iya. Jadi tempat itu udah seperti ya tempat sejarah saja. Gitu. Ya, itu terakhir. Pertama Museum Prasasti.
Kemudian saya ke Bandung wisata ke tempat eh, peninggalannya Pak Marhain, Kang Aen. Kang Aen di Cikal bakalnya Marhenisme ya. iya itu di daerah Bandung Selatan. Selatan. Nah itu saya ke petilasannya Kang Mangaen. Di sana juga kita ketemu sama teman-teman game ini aktif Oh, oke. yang sering berkunjung sana. Dengar-dengar kan itu mau dipugar tuh juga tuh kan? Iya, yang sana Direvitalisasi kan? bukan sama senior kita rencanakan. Betul. Ya mudah-mudahan cepat terrealisasi lah biar kita tuh Tidak meninggalkan tidak sejarah sejarah tadi. tadi. Karena biar tahu nih Marhenisme itu apa. Gitu. Apa berwisata itu ya mengingatkan kita bagaimana kejadian di masa lampau dan menjadi introspeksi buat kita juga ke depannya seperti apa. Hal-hal yang sudah dibuat oleh pendahulu kita agar diteruskan yang baiknya. Jadi emang ada sisi edukasinya dapat. Kemudian kita berwisata refreshing itu dapat. Gitu. Iya. Bahkan ada senior kemarin yang beliau lagi S2 baru lulus S2 di Rusia gitu. Dia juga cerita di Rusia sendiri itu pemerintah Rusia itu kayak memberikan suatu bukan subsidi, memberikan subsidi untuk para pelajarnya, baik tingkat mulai dari TK gitu sampai ke mahasiswa itu, menggratiskan untuk mengunjungi museum-museum kepahlawanan. Nah, dia bilang kenapa masyarakat di sana wajib mengunjungi museum-museum ataupun tempat-tempat bersejarah itu supaya menumbuhkan nasionalisme. Benar. Nah, kayaknya seru juga nih. Dari sisi ekonomi kerakyatan ada dan juga edukasinya juga dapat supaya kita tidak lupa cikal bakal pendirian bangsa ini dan juga yang ketiga ya itu tadi kita yang harus melestarikan kan gitu. Benar. Saya sepakat dengan itu dan menurut saya juga tempat wisata itu atau museum menurut saya itu bukan hal yang membosankan. Oke. Tapi itu menjadi sebuah mungkin teman-teman sekarang yang suka konten kreator tuh bisa menjadikan sebuah museum itu sebagai tempat kontennya tadi. Tidak hanya membahas sejarahnya tapi bisa membuat latar belakangnya ataupun banyak lah yang bisa digulik. Iya, bisa digulik dari tempat sejarah itu. Oke. Pernah ke makam Bung Karno nggak? Saya rencana baru tahun ini. Oke. Nah, itu juga tuh. Jadi di dalam sisi makam Bung Karno ini kan kebetulan juga Jawa Timur lama juga. Ini waktu itu yang merevitalisasi zamannya Mas Jarot yang wali kota Blitar dan kemudian pernah jadi wakil gubernur juga di DKI. Itu membuat revitalisasi makam Bung Karno ini bukan hanya sekedar makam yang berziarah, tapi ada lapak, kemudian ada semacam tempat teater, pertunjukan, dan setiap haul Bung Karno nih biasanya itu antusias masyarakat bukan hanya cuma di sekitaran Blitar atau Jawa Timur itu berbondong-bondong bukan hanya untuk berziarah tapi juga akhirnya mengangkat produk-produk UMKM masyarakat juga kayak kaos, terus souvenir yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Betul. Dan juga ada perpustakaan juga. Jadi itu paket komplit lah. Nah, ini mungkin bisa juga jadi jadi rujukan inspirasi buat berwisata sejarah ini ya. Oke, itu tadi untuk yang clue pertama nih. Clue yang kedua tadi kita juga singgung-singgung ekonomi kerakyatan ya, marketplace. Milenial pasti nggak jauh-jauh nih menggunakan marketplace. Itu gimana Bu fenomena marketplace ini di Indonesia? Kalau saya lihat, saya sebagai ex-mahasiswa ekonomi, dan sebagai ekonom juga, saya melihat Indonesia merupakan pangsa pasar konsumsi yang terbesar di dunia juga di dunia. Di Asia Tenggara. Nah, dengan adanya marketplace ini, banyak yang sangat terbantu dengan penjualan mereka. Oke, bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Bukan pembelian, tidak. Tapi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana produk-produk ini jual marketplace ini adalah brand-brand dari kita sendiri. Oke. Jangan sampai boleh kita membeli brand dari luar negeri, tapi kita menggunakan brand dari
lokal sendiri. Ya, local pride lah ya. Iya, local pride. Itu saya sangat setuju. Dan untuk local pride sendiri itu saya bilang kualitasnya tidak kalah jauh sama produk Betul. luar. Bahkan ternyata kalaupun ada yang barang-barang impor ya ternyata dari kita Indonesia gitu, juga dari Indonesia juga. Jadi Indonesia mengimpor di luar, jadi ya memang perlu ada gerakan itu ya, produk lokal. produk lokal. Value-nya ditingkatin di marketplace dan juga memudahkan juga buat masyarakat kita untuk belanja gitu kan, nggak mesti harus ke luar negeri atau apa. Benar. Dan sekarang juga regulasinya juga sudah semakin baik ya untuk marketplace, karena untuk si penjual itu mereka menggunakan atau memberikan pajak kepada konsumennya, agar nantinya masyarakat juga bisa membantu bisa membantu pemerintah dalam pembangunan negara. Jadi walaupun kita sebagai konsumen yang terbesar, tapi kita juga ikut membantu mengembangkan negara dengan cara tadi membelanjakan marketplace itu. Oke. Dan juga kayaknya yang lebih simpel ya, maksudnya nggak perlu buka toko yang besar. Nah ini fenomena yang menarik menurut saya. Dengan adanya digital ini ya. Marketplace ini itu mulai marak semenjak 2 tahun lalu. Ya, semenjak COVID. Pandemi COVID ini menarik menurut saya. Kenapa? Dulu kita tuh suka berbelanja ke mall atau supermarket. Dan ketika adanya COVID kemarin, kita nih dipaksa untuk bagaimana di rumah aja memenuhi kebutuhan kita tanpa harus keluar rumah. Nah, dengan marketplace ini ya memudahkan kita. Benar. Tapi tentu jangan kalap dengan sel-sel tertentu gitu. Cuma kemarin memang ada problem kayak gini nih. Ini kan udah ada nih undang-undang pelindungan data pribadi kan. Karena yang dikhawatirkan kemarin kan ada fenomena misalnya lapak-lapak marketplace tertentu ini yang kemudian membocorkan data pribadi. Nah ini mungkin juga regulasi perlu dijaga, diawasi supaya apa? Supaya tidak merugikan itu tadi. Merugikan si konsumen dan penjual. Gitu. Supaya ada apa ya, keamanan juga. Ya di sini ya bukan hanya si marketplace yang berjuang, tapi kita sebagai konsumen kita harus aware juga terhadap barang apa yang kita beli. Benar. Jangan sampai kita hanya melihat tampilannya, tapi ternyata waktu kita ini zong gitu, dan kita menyalahkan penjual gitu kan. Bahkan itu juga transaksinya ya lintas daerah juga. Iya, lintas daerah. Misalnya ada yang barang-barang dari kita belanja di Jakarta, barangnya ada di Medan, di Bali, di Kalimantan. Itu memudahkan, dan dengan adanya akses infrastruktur yang memadai sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu menambah kecepatan untuk distribusi dari barang ini ya cepat disampaikan ke masyarakat. Gitu sih. Tinggal pengamanan regulasi itu ya. Iya. Ya, ini terakhir nih. Tadi kan memang kita coba untuk clue-nya nih 3 gitu kan. 3 clue-nya karena NCB, National Character and Building. Jadi Sobat Interaksi perlu diketahui bahwa di NCB Indonesia ini memang sebagai forum penyampaian informasi yang nantinya bisa membantu untuk memperkenalkan watak kebangsaan. Jadi ada karakter-karakter kebangsaan kita yang perlu kita sisipkan di era informasi ini gitu. Nah, clue terakhir ini sedikit ideologis, Bung. Tapi sedikit berkesan juga buat Bung Andi pastinya. Yaitu Trisakti. Nah, coba ceritain Trisakti ini kayaknya ada 2 kesan ya. Gimana, Bung? Trisakti 2 kesan, benar. Ya. Yang pertama, saya menyelesaikan studi magister saya di sana. Di kampus Trisakti. Kampus Trisakti ya? Iya. Tahun 2002, tahun lalu. Baru lulus ini. Baru lulus. Bulan 10 kemarin saya lulus. Ambil jurusan? Saya jurusan Magister Akuntansi. Iya, di sana. Di Trisakti. Nah, itu kesan pertama. Kesan pertama. Kesan yang kedua? Kesan kedua, Trisakti menurut saya pondasi bangsa. Yang lebih ideologis ya. Iya. Banyak tulisan-tulisan Bung Andi ini juga menyinggung tentang konsep Trisakti itu. Iya. Kenapa saya bilang pondasi bangsa? Saya yang merupakan
kader dari GMNI sendiri mengamini 3 falsafah ini, terutama di bidang ekonomi. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Soekarno menyampaikan bahwa kita harus memulai berdikari, berdiri di kaki sendiri. Kenapa sih harus seperti itu? Yang pertama, kita dengan kualitas sumber daya yang cukup banyak, bahkan berlebih, kita harus mampu bagaimana mengelola sumber daya ini sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang kita kuasain itu dimiliki asing, dikeruk oleh asing. Kita boleh bekerja sama dengan asing, betul, tapi tidak dengan barbar atau tidak dengan keserakahan. Kemudian ekonomi itu merupakan ujung tombak dari kemajuan negara. Betul, sepakat. Tanpa adanya ekonomi, negara ini tidak hampir pincang kalau saya bilang. Jadi ya, pilar ekonomi. Pilar ekonomi. Termasuk pilar ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi gotong royong atau ekonomi yang kerakyatan. Iya, ekonomi kerakyatan, ekonomi. Dan sekarang ini kita menuju ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif ini? Teman-teman anak muda sekarang ini sudah mulai berinovasi. Yes. Berinovasi dengan adanya, mungkin kita ini air mineral, kita tidak lagi menggunakan salah satu brand. Oke. Tapi kita bisa menggunakan ini sebagai brand kita sendiri. Satu itu. Branding. Untuk menambahkan value kita sendiri. Bahkan dibuat rasa-rasa. Dibuat rasa-rasa bisa juga. Menambah value juga. Menambah value. Nah, itu merupakan kelebihan dari anak-anak milenial sekarang. Yes. Inovasi. Karena menurut saya untuk saat ini tidak ada penciptaan. Ya. Tapi ya lebih ke inovasi. Bagaimana mereka berinovasi dan berkreasi dengan apa yang sudah diciptakan. Oke. Nah, untuk saat ini saya juga bersama teman-teman game ini termasuk Mas Ibang ya kemarin ya. Apa tuh? Kita membuat apa ya, semacam karya tulis lah. Buku. Gitu. Buku. Nah, itu kan sebenarnya menurutku sebagai pemantik dari teman-teman game ini, khususnya aktif, untuk bagaimana menambah khasanah berpikirnya, kemudian menambah kepercayaan dirinya terhadap ruang-ruang yang dialektis seperti itu. Bahkan tadi kayak berdikari ya, sebetulnya aku juga kemarin dapat bahan referensi ya. Berdikari yang dimaksud Bung Karno ini, selalu kita kan melihat Trisakti itu kan pertama berdaulat, bidang ekonomi, bidang politik, berdikari bidang ekonomi, berbudaya, dan dalam kebudayaan. Nah, justru ada juga nih bukan versi ya, tapi referensi yang aku dapat itu Soekarno memang menggaungkan Trisakti tersendiri itu tadi berdaulat politik, mandiri ke ekonomi, bidang ekonomi, berkeberanian dalam budaya. Nah, dari nama 3 ini kemudian akronimnya adalah berdikari, berdaulat, mandiri, berkepribadian gitu. Cuma kemudian gaung berdikari ini sebetulnya kalau konsep di Gandhi gitu kan, Mahatma Gandhi kan semacam kayak Swadesi atau politik satyagrahanya gitu. Dalam arti mempercayakan diri masyarakat. Iya. Nah, itulah kemudian yang dia bilang berdiri di atas kaki sendiri dalam hal kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Nah, kira-kira nih sebagai closing, dengan konteks Trisakti Bung Karno ini, dengan kondisi yang ya sekarang memang seperti kata Bung Ade tadi, sudah proses berinovasi, meng-create juga gitu kan. Trisakti sendiri ini relevan nggak? Untuk saat ini? Untuk saat ini. Menurut saya sangat relevan. Karena saya tuh melihat pemikiran Bung Karno tuh, beliau di zaman dulu tuh bukan memikirkan pada saat itu. Iya, visioner ya. Visioner. Bahkan kita nggak tahu, bahkan tahun 10 tahun, 30 tahun ke depan ini masih bisa dipakai Trisakti ini. Karena begitu relevannya tiga instrumen ini, 3 pilar ini menurut saya. Kita tuh tidak, ujung tombak dari negara ini bisa dibilang ya Trisakti. Setuju. Ya. Bagaimana kita melangsungkan politik kita, bagaimana kita tetap menjaga budaya kita, bagaimana kita tetap
menjaga perekonomian bangsa kita. Itu kan termasuk 3 instrumen yang harus memang punya di Indonesia dan menjadi keunggulan kita di kancah dunia. Kata Pak Jokowi itu tidak bisa didikte oleh negara lain. Oke, terima kasih Bung Andi untuk kesempatannya. Mungkin nanti ke depan kita bisa lebih sering sharing to caring ya. Dalam hal memperkuat lagi identitas kebangsaan kita, dan juga karena ini juga momentum politik ya kan, menjelang pemilu 2024, harapannya adalah anak-anak muda juga bisa berpartisipasi lebih banyak lagi. Dan juga dengan gagasan-gagasan yang sudah diwariskan oleh Bung Karno, jangan sampai kita terlena dengan kemunduran ataupun persaingan secara global. Mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan. Jangan lewatkan dengan topik-topik diskusi lainnya di NCB Interaksi segmen episode berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bung. Terima kasih. Kita sambil ngopi dulu. Ngopi dulu.